Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaihan Arina. Saya akan menjelaskan tentang materi keterbatasan sumber energi dan dampaknya terhadap lingkungan. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan. Ciri-cirinya adalah yang dapat diperoleh secara ulang dan dipulihkan secara alami jika dikelola dengan baik, sumber dayanya tidak akan habis. Disebut dengan energi atau sustainable energy. Ramah lingkungan, tidak menyebabkan perubahan iklim maupun pemanasan global. Contohnya adalah energi angin, air, dan matahari. Kedua, sumber energi tak terbarukan, sumber daya alam SDA, waktu pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan jika digunakan terus-menerus akan habis. Tidak ramah lingkungan, menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya adalah bahan bakar fosil, batu bara, dan minyak bumi. Nah, yang kedua, penggunaan sumber energi. Pertama, sektor industri adalah menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan bahan memanaskan atau mengeringkan bahan, mengatur suhu ruangan, penyimpanan sumber energinya dari batu bara, produk, minyak, gas, dan biomasa. Kedua, sektor transportasi adalah bahan bakar kendaraan, sumber energinya BBM, sebagian kecil gas dan biofuel. Ketiga, sektor rumah tangga, penerangan dan penghidupan, peralatan listrik, pendinginan ruangan, dan memasak. Sumber energinya listrik, LPG, dan BBM. Yang keempat, sektor komersial adalah penerangan dan penghidupan, peralatan listrik, dan mendinginkan ruangan, sumber energinya listrik dan BBM. Dampak penggunaan sumber energi. 1. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 dan polutan lain yang menyebabkan pencemaran udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Kedua, kegiatan pertambangan, eksplorasi, dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan serta menurunkan kualitas tanah. 3. Limbah hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pembangkit listrik di Indonesia. 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sumber airnya dari air yang mengalir, memutar turbin memutar generator, dan menghasilkan listrik. Keunggulannya, biaya relatif rendah, ramah lingkungan, perawatan murah, teknologi sederhana, dan kekurangannya, produksi tidak stabil tergantung debit air, perlu lahan yang besar. Nah, yang kedua, pembangkit listrik tenaga gas atau LPG. Sumbernya solar dan gas alam dan pembakarannya dari solar dan gas alam, menghasilkan gas bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Ketiga, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sumbernya solar dan gas alam, air dipanaskan menggunakan bahan bakar uap, air digunakan untuk menggerakkan turbin, kelebihannya menghasilkan daya yang sangat besar. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Sumbernya memanfaatkan panas yang terbuang dari PLTG untuk memanaskan air, dipanaskan menggunakan bahan bakar uap, air digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Sumbernya solar, disebut dengan genset, digunakan untuk memasok listrik dalam jumlah kecil, biasa misalnya untuk daerah terpencil maupun untuk sumber energi cadangan pada pabrik. Nah, yang keenam, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Sumbernya panas bumi, kelebihannya hampir tidak menimbulkan polusi emisi gas rumah kaca. Nah, apa sih solusi terhadap keterbatasan energi? Yang pertama, melakukan penghematan energi, mengurangi penggunaan BBM, dan mengurangi penggunaan listrik. Kedua, mencari dan menggunakan energi alternatif seperti biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, laut, dan nuklir. Penghematan energi seperti mengurangi penggunaan BBM, menggunakan alat transportasi umum, berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika ke tempat yang tidak terlalu jauh.
membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah kemacetan yang akan menyebabkan peningkatan efisiensi penggunaan BBM, dan yang kedua, mengurangi penggunaan listrik seperti mematikan lampu atau peralatan listrik jika tidak dipakai, mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemur di bawah sinar matahari, dan mendesain rumah atau perkantoran dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik agar mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan lampu. Energi alternatif yang pertama, biofuel seperti bioetanol, bahan bakar alkohol dari tanaman jagung, kentang, gandum, dan tebu. Kedua, biodiesel, minyak dari tumbuhan misalnya kelapa sawit dan jarak dicampur solar sebagai BBM. Dan yang ketiga, biogas, diperoleh dengan membusukkan makanan dan sampah organik. Yang kedua, biomasa, sumber energi diperoleh langsung dari tumbuhan, contohnya kayu bakar dan limbah pertanian. Yang ketiga, panas bumi, memanfaatkan energi panas yang dikeluarkan dari perut bumi. Yang keempat, air. Energi potensial dari air terjun atau bendungan dapat dimanfaatkan untuk sumber energi listrik bersamaan dengan irigasi, pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. Kelima, angin. Cocok diterapkan di daerah pantai dengan kecepatan angin yang relatif tinggi, serta perubahan arah angin pada malam hari dan pada siang hari. Yang keenam, matahari. Kelebihannya tidak memerlukan bahan bakar yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Tetapi ada kekurangannya harganya dan perawatannya yang mahal dan memerlukan penyimpanan energi yang baik. Nah, yang ketujuh, laut, memanfaatkan gelombang laut, pasang surut air laut, arus laut, dan panas laut. Yang kedelapan, nuklir, kelebihannya energi yang dihasilkan sangat besar dan kekurangannya teknologi tinggi, kurangnya penerimaan masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai manfaat dan resiko serta penanganan bahaya PLTN. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.